Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin thumma amma ba'du. Ibu Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu seluruh keluarga Masjid Al-Ikhlas ini yang kami muliakan, yang kami hormati, keluarga Pak Haji Taufik, Bu Haja Evi, Bu Tuti yang selalu ada di pengajian-pengajian yang kami hormati, dan tentu ibu-ibu semuanya yang baru ketemu, baru kenalan. Ya, dan bagian dari sebuah proses. Mudah-mudahan insyaallah ta'ala semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dalam keselamatan, kemudahan, kelancaran semua urusan kita, dan Allah berikan keberhasilan, kesuksesan, keberkahan insyaallah ta'ala. Doa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk keluarga kita, putra putri, anak cucu semuanya, dan untuk seluruh orang yang kita cintai, yang kenal, relasi, kolega, semuanya muslimin muslimat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum li Adam wa Adamu min turab. Semua orang nyambungnya adalah ke Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, dan Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, mudah-mudahan yang telah mendahului kita dari keluarga kita semuanya, dan kenalan, sahabat, teman, muslimin muslimat, guru dari waktu ke waktu, mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ini adalah satu kemuliaan bahwa thalabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu, ya, mencari pengetahuan. Al-ilmu dhiddu al-jahli. Ilmu itu lawannya al-jahl. Al-jahl itu enggak ngerti. Bahasa kasarnya bodoh, nah, gitu, ya. Jadi kalau orang belajar itu pelan-pelan dapat sesuatu dan menggeser sesuatu, ya. Kalau ilmunya nambah, bodohnya kurang. Ilmunya nambah, bodohnya kurang. Ilmunya nambah, bodohnya kurang. Nah, begitu. Meskipun tidak ada orang yang mentok ilmunya 100%, itu tidak ada. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, tapi sedikit itu manjadda wajada. Siapa yang serius, ya dapat. Ya, alhamdulillah, ini sebuah kemuliaan. Tolab itu artinya mencari. Ya, mencari itu kadang pakai senter, kadang pakai jadi perhatian yang bagus, menyiapkan perangkatnya. Ya, nyari belut, dapat belut gitu kira-kira. Nyari susah dapat nyari belut tuh, nyari piting, nyari kijing, nyari apa aja, ya itu nyari. Ya, kadang-kadang orang pindah ke suatu tempat karena nyari rizki, ke Amerika, ke Brunei, ke China, ke Saudi, nah begitu. Jadi itu nyari. Maka harus badlul wus'i, apa? Mengerahkan potensi fisik, potensi kecerdasan, potensi kejiwaan. Potensi fisik, ibu semuanya pada naik motor, jalan kaki, naik mobil kemari, itu potensi fisik. Potensi akal, intelektual, itu yang sangat penting. Meskipun datang sudah mengeluarkan fisik, tapi akalnya nggak nyambung, dapat pahala tapi nggak paham, ya gitu. Ya, ya, jadi dapat pahala tadi nggak paham, maka ya
nyari pahala itu penting, tapi nggak bisa ngerubah orang karena nggak paham. Ya. Lalu ada potensi kejiwaan namanya rohani. Rohani ini sensitivitas. Orang sedih karena tersentuh rohaninya. Orang nangis karena iba dan tersentuh. Ya, kalau ada orang melihat sesuatu yang harus sedih tapi dia ketawa-ketawa, itu gila namanya. Ya. Jadi ada badlul wus'i, yaitu mengerahkan potensi fisik, potensi intelektual, dan potensi rohani. Itulah kita. Nah, manusia itu manusia ada 3 dimensi, yaitu dimensi kerangka. Ini yang disebut kerangka ini ya yang kita lihat ini, yang kita kira lihat nih, ya jasad. Nah begitu. Ya, intelektual ini meskipun ada di kerangka itu, tapi dia nggak kelihatan. Ya, kemudian kejiwaan juga seperti itu. Kadang-kadang ada ilmu-ilmu yang terkait dengan kerangka, ilmu kulit, maka dokter kulit namanya. Ya, dokter umum itu bahas kulit, bahas ini, kena cacar, kena ini dan seterusnya. Semuanya penting karena ini adalah ilmu kesehatan fisik namanya. Ya, itu adalah sangat penting sekali dalam posisinya. Kemudian ada ilmu intelektual akal. Jadi mengasah akal, mendidik akal. Nah, kemudian ada ilmu rohani, nah kejiwaan, ruh. Ya. Nah, agama Allah Subhanahu wa taala jadi yukhatibu kullaha, bahwa agama ini itu adalah jadi membicarakan tiga-tiganya. Wahai jasad, sehatlah kamu supaya bisa jalan ke sana kemari, supaya bisa rukuk, bisa sujud. Bahkan ada orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tukang panggul, karena dia terbiasa, maka dia bisa memanggul padi, gabah, jagung, apa, luar biasa. Fisiknya terlatih dan terbiasa. Begitu juga karena Islam menyuruh melatih akal, menggunakan akal, afala tatafakkarun, afala taqilun. Salah satunya jadi firman Allah di surat 21 ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Ya. Ya, salah satunya ini baru satu ayat yang keluar ya. Bahwa ya nanti bisa Ibu cocokkan atau nanti sambil dibaca aja ya, bahwa sungguh kami telah menurunkan Alkitab, dalam kurung Al-Quran mungkin di situ ya, nggak dikasih dalam kurung Al-Quran juga nggak apa-apa karena Al-Quran namanya banyak banget, bisa Alkitab, bisa Al-Dzikr ya, bisa Al-Furqan, apa aja yang ada dalam Al-Quran. Di dalamnya ada peringatan kalian, di dalamnya ada keselamatan kalian boleh, di dalamnya ada jadi peringatan untuk mengingatkan tadi. Paham nggak sih gitu? Afala taqilun? Nah, paham nggak sih? Ngerti nggak sih? Berakal nggak sih? Nah itu khitab lil aql. Nah, jadi khitab lil aql. Ya. Jadi Islam itu hadir untuk memberikan asupan fisik, asupan jadi intelektual, akal, dan kemudian asupan untuk rohani. Ya. Rohani disentuh ruhnya, nafas. Nafas itu bisa dibaca nafas. Nah itu namanya nafas. Nah, ya, kalau nafsun
Itu bisa dibaca nafis juga, maknanya sesuatu yang mahal, maknanya sesuatu yang ada tapi tidak kelihatan, maka bisa disebut ruh. Islam, Quran mengkhitobi ini juga, mengkhitobi jadi ruh ini. Makanya ketika orang sudah ada fisiknya tapi tidak ada akalnya, maka dia disebut onggok-onggok yang tidak berguna. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun, ka'annahum khusyubum musannadah, seperti onggok. Tahu onggok enggak ibu-ibu? Kalau ada orang gelugu, yaitu pohon kelapa, itu yang ininya, itu namanya ketika dipotong 2 meter itu namanya onggok. Jadi orang yang badannya bagus tapi akal ndak ada, kejiwaan juga ndak ada, itu ya tetap bisa untuk dipandang-pandang sih, ganteng banget, cakep banget, tapi kayak onggok aja. Makanya kalau di surat Al-Jumu'ah ada ayat Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ya, bahwa orang-orang, perumpamaan orang-orang yang diberi kitab, yang diberi Taurat, tapi dia tidak ngerti, tidak memahami, itu diumpamakan kayak keledai. Gitu, ngeri juga tuh, ya, kayak keledai. Nah lalu ya, keledai itu di punggungnya ada jagung, ada makanan, ada minuman, diajak jalan ke sana kemari, akhirnya capek, lelah, mati. Padahal di punggungnya ada makanannya. Ini kita ini bawa Quran, bawa ini, kalau tidak bisa selamat, bahwa di situ ada jadi manhaj keselamatan, itu berarti kayak onggok tadi, atau kayak namanya jadi keledai. Ya, maka khitab ruh itu kayak apa? Ketika berbicara tentang Allah, berbicara tentang gaib, berbicara tentang neraka, berbicara tentang surga. Nah, jadi begitu, maka itu adalah khitabun lirruh. Jadi khitab untuk hati kita. Ya, teorinya kerjaan akal, keimanannya kerjaan hati, ruh hati itu. Maka jadi nanti ada ungkapan, pengetahuan itu kalau masih di mulut, maka orangnya jadi ceriwis. Ceriwis itu banyak dalil, begitu, tapi belum tentu hatinya nyes. Nah, begitu. Jadi maka korelasi ini menjadi penting, tapi ada objeknya masing-masing. Kalau orang ilmunya ada di akal dan berhenti di situ, maka dia menjadi pemikir yang bagus, analis yang bagus. Tapi belum tentu nyes juga di hati juga, meskipun bermanfaat buat orang lain. Nah tentu jadi korelasi hubungan ini sangat kuat, sangat erat, tapi ujungnya adalah berapa pengaruh ilmu mulut kamu jadi ke hatinya, berapa jadi ilmu pemahaman kamu ke hati itu berapa. Nah semua syariat itu aturan Allah, sholat, zakat, puasa, haji, itu melibatkan semua tadi. Puasa ada dalilnya, haji ada dalilnya, ada caranya, dan seterusnya. Pasti kalau
lagi menjelaskan fikih pasti akan mengatakan puasa adalah ini. Dalilnya ini. Nah, semuanya lengkap. Tapi orang yang pintar begitu belum tentu khusyuk juga. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi ada ujung dari semuanya. Makanya ada orang yang berbicara dalil, ada yang berbicara kecerdasan akal, tapi kemudian ada yang berbicara hati. Nah, nanti kalau ditanyakan, jadi bentuk pertanyaan, apakah ibu sudah sholat? Jawabnya ringan. Sudah apa belum? Dan tidak ada beban. Tapi kalau dirubah, gimana sholat ibu rasanya? Oh, tanyaannya kok begitu sih, ya kan gitu. Jadi jawabnya tidak mudah, ya. Dan itulah yang kemudian nanti ada kerangka-kerangka secara ilmu pengetahuan juga menjadi penting. Kalau ada orang sholat tidak khusyuk, dia sendiri nggak nyaman. Dan kemudian pengen diulang lagi karena dia tidak merasa nyaman, tidak merasa sholat. Ada orang pulang umroh, kayaknya saya nggak ada rasanya, umroh ini cuma lelah doang, ya kan begitu. Nah itu contoh juga. Makanya nanti ada semacam ayat seperti di surat 29 ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Oke. Ya, baca apa yang kamu diberi wahyu oleh Allah dari Al-Qur'an ini dan tegakkan sholat. Kalau dibaca sampai di sini sebetulnya adalah perintah untuk membaca dan perintah untuk sholat. Dan juga orang belum tentu berpikir jauh. Alhamdulillah saya sudah sholat, alhamdulillah saya sudah wiridan, sudah ngaji. Jadi ada setoran wiridan namanya, setoran ngaji. Ya, saya setiap hari setoran. Tadi sampai di sini dapat 2 juz sambil di mobil, itu setoran. Absen harian namanya. Tapi apakah saya menjiwai yang saya baca? Juz 19 sama juz 23 karena tanggal 19 Rabiul Awal dan 23 jadi September, maka isinya apa? Kalau tanya isinya, maka itu pekerjaan akal. Qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw atuwan kabira. Ini cerdas mulut namanya Ibu. Karena saya baca tidak salah. Tapi belum tentu cerdas akal. Karena banyak yang baca Quran tidak ngerti. Nah, akal. Tapi kemudian belum tentu cerdas rohani. Nah, maka tadi dilanjutkan surat 29 ayat 45 tadi. Setelah utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah, coba lanjutin. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kira-kira sholatnya kebanyakan orang itu bisa menghalau, mencegah, menertibkan diri dari perbuatan kecil dan mungkar enggak ya? Kalau enggak, ya tentu alhamdulillah sudah sholat. Itu untuk ngisi absen malaikat rokib namanya. Itu. Alhamdulillah sudah sholat, alhamdulillah sudah ngaji, alhamdulillah sudah jamaah. Kalau dihitung, ada semua hitungannya. Setiap jangka 1 derajat. Ya, hadis tentu. Likulli khutwatin darajah. Setiap 1 jangka 1 derajat. Jangka yang kiri ampunan Allah. Ya, itu bisa dihitung. Ke masjid dapat 27 derajat.
Tapi tidak bisa menjadi obat yang mujarab. Indonesia tetap tidak baik-baik aja, meskipun semua orangnya sholat. Nah gitu. Nah inilah 3 dimensi tadi. Jadi harus mendapatkan perhatian yang sama. Gitu. Harus mendapatkan perhatian yang sama. Nah, ilmu zahir boleh. Setiap ayat Al-Quran dan hadis pasti jadi ada yang terkait dengan zahir, ada yang terkait dengan batin. Batin itu akal dan sini. Ya begitu. Orang datang ke majelis taklim itu zahir. Dan mau ngapain apapun pasti dapat pahala. Tapi apakah ada bobot dan kualitasnya? Ntar dulu, belum tentu juga. Karena cuman menjadi rutinitas. Rutinitas bapak-bapak setiap sepekan sekali ngaji. Ibu-ibu setiap sepekan sekali ngaji. Tapi bisa nggak menyembuhkan penyakit hati? Penyakit hati itu apa coba? Penyakit hati itu keimanan yang salah, musyrik, nifak, maksiat hati, bukan maksiat tangan, maksiat hati, suudzon, ngedumel di hati. Ada enggak ngedumel di hati? Ya. Nah, jadi begitu. Lalu ghadab, marah, hasad, intiqam, hiqat, ya. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Seperti itu, ya kan? Ya, terus hub cinta. Kita tidak membicarakan cintanya karena cinta itu pekerjaan hati. Tapi cinta yang diletakkan di tempat yang salah dan alamat yang salah. Ya begitu. Cinta itu anugerah Allah. Ya, benci itu pekerjaan hati. Nah begitu. Lalu menjadi jelek atau buruk meletakkan benci yang salah. Benci kepada maksiatan tentu benar. Nah, jadi begitu. Subhanallahil azim. Dan semuanya ada tingkatan-tingkatannya. Nah, seluruh pekerjaan zahir harus ada korelasi ke sini. Kalau tidak, terputus dia. Terputus dan kemudian meskipun ada pahalanya, pahala itu akan hilang dengan sendirinya nanti. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Quran dulu, wal asri innal insana lafi khusr. Dalil umum semua orang pasti merugi. Nah, meskipun ada ilah. Begitu juga. Jadi Rasulullah bertanya, atadruna manil muflisun? Tahukah kamu orang bangkrut? Ya. Sahabat tentu berpikirnya adalah pikir yang umum. Bangkrut itu asalnya punya duit, terus nggak punya. Nah, tentu. Bangkrut itu pengusaha punya perusahaan, terus pilot itu bangkrut. Kata Rasul, bukan itu yang dimaksud. Ya, jadi yang dimaksud adalah setelah menyerah para sahabat, jadi orang yang mempunyai banyak kebaikan. Sholat, zakat, puasa, haji, infak, macam-macam. Tapi, waqad syatama hadha. Ternyata dia telah misoi atau memaki orang. Ternyata dia mencubit atau menyakiti orang. Ternyata dia usil tangannya di jalan. Ada mangga orang lain, sampit aja. Ya kan gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka seluruh kebaikan tadi belum sampai di akhirat udah habis. Karena untuk membayarin tadi itu. Nah itu namanya orang bangkrut.
kata Rasulullah SAW. Jadi waqad safaka dama hadza wa akala mala hadza wa syatama hadza wa qatala hadza, maka meskipun dengan begitu ceritanya maka habis untuk norok atau untuk bayarin itu. Nah, maka kemudian jadi Ibu semuanya di luar ini juga perlu ditertibkan, ilmu luar, ilmu kebersihan, ilmu kecantikan, ilmu ketampanan, ilmu ketertiban jadi luar ya begitu. Lalu kemudian ilmu akal ya, kemudian ilmu hati. Dan itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Ya, Allah mengutus para nabi, para rasul, wabil khusus yang terakhir penutupnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Apa tugasnya? Yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayatihi. Nah, ayat-ayat tadi kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini bacaan, ini pekerjaan mulut. Namanya kalau masih di mulut bagus, dikagumin orang, didengerin enak, itu namanya ilmu permulutan. Mulutnya baik. Nah, gitu aja. Nah, ya. Tapi semua tidak mungkin hanya dinikmati oleh telinga dan dibunyikan. Maka ada maknanya di situ. Itu konsumsi akal, intelektual. Nah, di awalnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim. Itu ayat pertamanya. Allah lah yang mengutus ya di dalam masyarakat ummi. Masyarakat ummi itu masyarakat awam, masyarakat tidak bisa baca tulis, masyarakat belum mengerti, karena tabiat hidup ini laisa al-insanu yuladu alima. Orang itu tidak lahir langsung pinter, kudu merangkak-merangkak dulu. Ngaji di Sunda Kelapa 27 tahunan sudah, kalau nggak salah ya. Terus itu aja juga nggak pinter-pinter amat ya gitu. Ya, kalau ibu ngaji dengan saya ini, saya ketemu dengan ibu dapat pakai kerudung. Saya memulai banyak orang awalnya tidak pakai kerudung dan telanjang kalau bahasa saya. Saya juga ikut menikmati melihat dia juga zaman itu. Ya, ingat enggak Bu Evi ya? Waktu itu ya, kira-kira jadi tahun 2000-an gitu. Jadi biasa, itulah hidup. Tapi kan berangsur-angsur, yang tidak bisa mulutnya bunyi bisa jadi bunyi, yang akalnya tumpul agak tajam, yang hatinya tumpul juga bisa tersentuh dengan mudah. Nah, jadi begitu. Makanya disebut al-ummiyin. Jadi masyarakat awam, masyarakat tidak tahu, masyarakat baca tulis, diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sifatnya Rasul ini adalah sangat cinta kepada alam semesta, sangat cinta kepada objek. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yaitu surat Tobat 128, bahwa Rasul itu sayang banget.
ya, naikkan, membimbing, ya begitu. Nah, maka membacakan ayat Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu di Gua Hira. Kalau kita di masjid sekarang. Ya. Dulu di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad, baca. Dan awalnya tentu ma'ana biqari'in. Saya nggak bisa baca, nggak kenal apa-apa. Ya, maka disentuh mulutnya. Tidak tahu Iqra, akhirnya baca Iqra dan bisa baca. Tapi kemudian nempel di sini dan sekaligus mengenalkan ada namanya Bismi Rabbik, dengan nama Rabbmu dan Tuhanmu. Jadi hidup ini tidak dalam ruang kosong. Jadi ada muatan-muatan. Jadi yang pasti. Nah itu ibu semuanya. Jadi yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun nanti dalam penjabarannya ayat ini ada dua, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah ini ya Quran, kitab-kitab wahyu, hadis, itu qauliyah. Dan itu ilmu, itu kekuatan. Dan kemudian ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu alam semesta. Alam. Mulai dari diri kita. Diri kita ini ayat Allah yang luar biasa. Ya, kalau mau belajar, belajarlah dari mengenali diri. Karena kita juga belum tentu tahu diri kita siapa. Ya, begitu. Mengenali diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang bisa mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Rabb dan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Diri ini serba terbatas, serba kurang, meskipun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Maka ayat kauniyah, alam semesta ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari diri kita sampai alam semesta yang ada di lingkup kita. Ini ada di surat Fussilat, surat 41. Ya, ayat yang dua ayat terakhir, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. 53 ya. Ya, bahwa aku bentangkan, aku perlihatkan ayat-ayat aku ini. Fil afaqi, dalam cakrawala yang ada. Ya, gunung, laut, alam sekitar kita, tanah tandus, gersang, dan seterusnya. Terus diri kita ini. Sampai orang itu mengenali Allah. Sampai orang itu mengenali Al-Quran, bahwa Allah benar, Al-Quran benar. Annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in. Meskipun tentu ada yang ragu. Ayat berikutnya itu ala innahum fi miryah. Meskipun tetap ada yang ragu. Ragu itu baik. Karena kalau hilang ragunya jadi yakin. Nggak ada masalah. Oh, saya masih ragu nih sama Ustadz. Oh, silakan aja, nggak ada masalah juga. Ya, karena setelah ragu, hilangnya ragu, maka akan datang keyakinan. Dan itulah sebuah proses keimanan, proses kehidupan, proses apa saja itu seperti itu. Kalau ada orang benci banget gitu, nggak usah sedih juga. Karena jadi kalau hilang bencinya, tinggal cintanya, biasa aja, nggak ada masalah. Nah, coba inilah jadi mudah semuanya, bahwa 3 dimensi, meskipun dalam konteks pembahasan itu suka pada ngomong begini, ilmu tajwid itu mulia sekali karena membahas
bacaan-bacaan Al-Quran. Iya mulia. Tapi kalau cuman urusan mulut, semulia-mulia mulut ya tetap aja harus ada ke hati. Ada orang baca bagus banget. Ikhfa, idhar, teori tajwid. Tetap aja itu mulut. Nah kalau bacaan yang begitu indah, firman yang begitu indah, tidak bisa menyentuh hati Anda, maka Anda orang tumpul namanya. Nah gitu. Tapi ya jadi ketika membahas itu ya pasti bagus. Firman Allah, likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Setiap satu huruf adalah satu kebaikan yang dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Iya, kumpulin jadi pahala sebanyak-banyaknya. Tapi Anda tidak bisa menangis dengan Al-Quran, tidak bisa berubah dengan Al-Quran. Sorry, kemuliaan tetap ada, tapi akan hilang setelah keluar dari masjid. Ada di status saya, Bu Evi, coba lihat. Kalau semua pengajian itu Anda ingat, dan pasti Anda jadi ulama besar. Lupanya itu lebih banyak daripada ingatnya. Nah, coba lihat tuh, ada nggak di situ? Ya, jadi luar biasa. Jadi semuanya. Nah, inilah tentu kita nanti kalau katanya, oh itu Qurannya jelek, tapi dia kalau mendengarkan orang baca Quran nangis, berarti dia sensitif banget, hatinya sangat sensitif. Itu juga kelebihan juga. Kemudian ada orang yang bisa menangkap, tiga-tiganya sangat dibutuhkan. Syukur-syukur tiga-tiganya ada di kita. Jadi sumbernya tahu, dalilnya, pemahamannya oke, tahu-tahu begitu berdiri membaca Quran, membaca hadis, ternyata dia punya penyakit, sembuh saat itu juga. Itulah yang disebut. Jadi Al-Quran dan agama ini adalah syifa. Jadi adalah obat atau kesembuhan. Ya begitu. Kalau ada orang habis ngaji, kebenciannya terhadap seseorang langsung hilang, maka hebat banget itu. Nah, biasanya kan ngaji jalan, bertengkar masih jalan juga kan? Ya. Nah, jadi begitu. Nah ini misalnya di surat Ali Imran 134 ya. Surat 3 134 ya misalnya. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Orang yang berbagi dalam situasi gampang, normal, atau di dalam situasi susah gitu. Gampang ada, tambah sehat lagi, alhamdulillah sehat dan ada, kemudian dia bisa berbagi, itu sangat wajar. Tapi kalau bisa berbagi lagi seret, lagi ndak ada, ditambah dia sangat butuh lagi, ditambah ya sakit. Nah begitu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang kuat menahan amarah. Ya. Luar biasa. Di sini berat. Ya. Kadang gue mau lampiaskan. Ya kan begitu. Juder. Puas gue. Memang setelah puas memang apa manfaatnya? Enggak ada juga kan? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan melonggarkan orang, membebaskan orang, memaafkan orang meskipun orang itu tidak minta maaf. Itulah dermawannya hati. Jadi dermawan itu bukan masalah harta doang, dermawan hati. Ibu dermawan enggak?
Ya aku sih banyak infak. Bukan itu, dermawan hati. Ya, Masya Allah. Wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya benar semuanya ini saya masih berenang-renang dulu di mukaddimah aja supaya apa namanya ada gambaran. Meskipun semua ilmu itu sangat penting. Dan pertengkaran dalam ilmu juga nggak sedikit. Orang ahli Quran ketika dia tidak, orang ahli dalil, kalau dia juga tidak merasakan apa yang dirasakan orang ahli fikih, kadang-kadang yang ahli ini merasa lebih tinggi puncak. Nah, orang ahli fikih juga karena dia bisa jadi mengeluarkan, mengistimbat, mengeksplorasi hukum. Ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram. Itu merasa luar biasa karena bisa menghadirkan aplikasi buat masyarakat tahu hukum. Ya, nanti ahli hati juga kadang-kadang menuduh lo cuman belajar kulitnya doang. Memang pinter dalil tapi hati lo batu, ya kan begitu. Begitu juga. Jadi ini di sepanjang waktu ada semuanya. Dan mereka mempunyai perumpamaan-perumpamaan yang luar biasa. Misalnya, jadi ibu pada jalan-jalan ke pantai. Pasti yang dilihat indahnya pantai. Tapi pasti tidak akan mendapatkan mutiara. Tidak akan mendapatkan ikan yang langka. Karena pantai itu disobo, bahasa Jawa, didatangi oleh semua, sembarang orang datang. Ya. Tapi coba kalau agak ke tengah sedikit, kedalaman jadi misalnya 500 meter air. Sudah nggak ada orang pantai itu, takutlah akan begitu. Coba kalau sampai fi umqil bahri, sampai kedalamannya sana, maka sudah nggak ada orangnya. Itu hanya orang-orang hebat yang sampai kepada dasar laut itu. Dan mutiara mahal itu ada di dasar laut. Tidak ada barang mahal di pantai nanti ditemu sembarang orang. Ya begitu. Tidak ada barang mahal di emperan di kaki 3 atau kaki 5. Karena di situ memang cari yang sekali pakai, sekali buang. Ya kan begitu. Jadi ini semuanya ada. Di fi umqil bahri. Maka ada yang menyiapkan jadi perahunya atau mobilnya, yaudah saya angkut deh kamu sampai ke pantai. Ya, sampai di pantai mau jalan-jalan harus ada perahunya dong. Perahunya untuk ke sana kemari. Ya tapi perahu kecil begitu yang nggak bisa ke dalam sono dong. Ada kendaraan yang lain ada untuk yahusuna, yaitu bisa menyelam jadi sampai ke dasar. Begitulah ilmu pengetahuan itu seperti itu. Nah ini jadi mudah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan membahas kata jadi Ibu Evi katanya tazkiyatun nafs katanya ya. Tazkiyatun nafs itu dari kata tazkiyah banyak di dalam Al-Qur'an. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. Ini di sini surat Asy-Syams. Ya, nafsu. Tadi kita udah nyinggung di awal. Nah, itu sudah mulai masuk di poin kedua. Tadi keliling-keliling dulu. Ya, ini nafsu. Jadi temanya adalah bendanya adalah nafsu.
Nafsu itu apa? Nah, nafsu itu ada orang yang terlepas dari nafsu nggak punya? Nggak ada. Nah itu bagus. Ada orang yang nafsu besar. Nafsu besar sama nafsu kecil bagusan mana? Hah? Nafsu besar sama nafsu kecil bagusan mana? Kalau nafsu kecil itu nggak banyak kemauan, tidak banyak kesenangan, dan wajar ongkosnya murah. Nah, mau mau makan apa? Oh enggak, saya sih asam urat, ya kan begitu. Nah ini akhirnya apa? Murah ongkosnya. Nah begitu. Dan sebetulnya nafsu besar itu jauh lebih mulia bila bisa meletakkan pada tempatnya. Ya, kalau nafsu kecil orangnya kagak lelah, tidak lelah menertibkannya karena dia tidak berot. Berot tuh enggak lari ke sana kemari. Nah, begitu. Maka nafsu besar itu efeknya besar, dampaknya besar, pengelolaannya juga besar, mengekangnya juga besar, berat. Dan sesuatu yang berat itu pahalanya besar. Tapi tenaga dikit, pikiran dikit, itu pahala jadi dikit. Nah, begitu nanti urutannya. Ya, jadi ini mau dimaknai nafsu apa saja terserah aja. Jadi makanya kalau istilah nafsu birahi syahwat untuk mencintai menyenangi apa aja, para nabi Allah itu kelipatannya 30 sampai 40 kali orang biasa. Nah, begitu. Nah, dan seneng banyak hal itu penting. Tapi kuat mengendalikan seneng banyak hal itu hebat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Ali Imran 14. Manusia itu dihiasin, diperlihatkan, dinampakkan indah kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai perempuan. Ya kalau perempuan mencintai laki. Ndak aib orang mencintai laki itu ndak aib. Yang penting letakkan pada tempatnya. Itu pasti ya. Kalau nggak diletakkan tempatnya, orang pada lewat dicintain semuanya nanti. Ya kan begitu. Letakkan pada tempatnya. Ya. Minan nisa wal banin. Jadi anak-anak. Kalau ada orang tidak pengen punya Anda, tidak cinta anak, tidak cinta anak baik-baik, ya ada masalah di dalam kejiwaan. Wal qanatir, dan mencintai bondo donyo, brono picis, harta, kekayaan. Nah, begitu. Jadi mencintai. Karena para nabi, rasul yang kaya raya juga ada. Siapa coba? Daud, Sulaiman. Ya, anak bapak. Ya, Nabi Ayub kaya raya. Yang sabarnya suka ditiru, tapi saya nggak mau lah dicoba begitu kan gitu. Kaya raya. Ya luar biasa. Nah, jadi seperti al-qanatir al-muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Katanya sekarang ada nomor rekeningnya di Madinah. Ya kan ada hotel. Wal khaylil musawwamati, kuda, kendaraan. Ya, kendaraan selalu terbaru. Apa yang terbaru? Ah, gitu. Ya, jadi kuda di situ maksudnya. Ya. Ya. Wal hars, dan sawah, ladang, tanah.
Inilah apa namanya? Zuyyina linnasi hubbus. Jadi semakin jadi syahwatnya besar, nafsu besar, tapi dia jadi kuat menertibkan, meletakkan pada porsi dan posisinya, itu disebut orang hebat. Kata Rasulullah, hadis sahih Muslim, laisa syadidu bisura'ah. Orang kuat itu bukan orang yang bisa membuat terkapar setiap rival dan lawannya. Tapi orang kuat adalah jadi orang yang ketika gejolak, jadi kemarahan dan nafsu ini lagi begitu, tapi dia bisa mengendalikan. Nah, itu namanya orang kuat. Nah, jadi seperti itu. Itu laisa syadidu. Jadi bisura'ah, innama asyadidu man amsaka nafsahu inda al-ghadabi. Ya, begitu. Maka kita adalah nafsu. Nafsu ini anugerah Allah, pemberian Allah. Yang membuat sama akal, itu adalah yang membuat manusia ini mulia. Mulia karena ada nafsu, mulia karena ada akal. Ini. Kalau cuman akal doang, nggak ada nafsunya, nggak enak hidup di dunia ini. Jadi malaikat aja. Nah, begitu. Kalau cuma nafsu kagak ada akal, ya nggak mungkin mikir dan nyalon gubernur atau nyalon bupati. Mendingan jadi binatang aja. Nah, jadi ini. Maka ini adalah anugerah Allah. Maka tidak usah jadi disikapi yang negatif. Jadi nafsu, akal, nafsu. Ada nafsu ammarah. Ada, kalau mau di bawah, yang orang-orang pada membahas, ada nafsu syaitoniyah, nafsu setan. Yang paling rendah. Ada nafsu al-hayawaniyah, nafsu kebinatangan. Nah, ya. Ada enggak orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan setan? Ada enggak? Ya ada loh. Setan itu ngomporin orang begitu supaya orang pada marah. Jadi terus ternyata ada orang begitu juga provokator. Oh, dia jadi mewakili setan. Begitu nafsunya, nafsu setan. Namanya nafsu syaitaniyah. Kemudian ada nafsu namanya al-hayawaniyah, al-bahimiyah. Ini sebutan oleh orang-orang dulu, saya nggak ada ngarang sama sekali. Saya tidak ahli ngarang, tapi jadi begitu. Lalu nafsu hewan, kebinatangan. Ternyata dia orang, tapi kok kayak binatang sih? Begitu. Nah, ini maka ini nafsu hayawaniyah. Ini sebetulnya di bawah derajat manusia. Yang sederajat dengan manusia ada nafsu ammarah. Ammarah itu amir, nafsu yang selalu dominan marah-marahnya. Gitu. Jadi ini sudah masuk dunia manusia. Manusia juga seperti itu juga. Udah marah-marah banget. Dikit-dikit marah. Marah-marah dikit. Ya begitu. Surat Yusuf, surat 12, ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Coba ada yang terjemahkan ini, karena sudah masuk manusia. Ayat 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Ya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, tadi Bunda, saya kan ngomong tadi. Nafsu itu yang besar. Karena kalau kecil kita nggak repot. Nah gitu. Nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Itu namanya nafsu ammarah. Ammarah itu dari kata amir. Amir itu memimpin. Ya begitu. Selalu memerintah. Atau ammarah dari bahasa Jawa, marah-marah. Nah gitu. Nah, jadi seperti itu. Nafsu itu bila dilepas, maka dia akan seperti itu. Makanya kalau bahasa Quran kecuali yang dirahmati Allah. Tapi rahmat itu turun karena upaya kita ngaji, meletakkan nafsu itu pada tempatnya. Boleh ndak aku mencintai makanan ini, pengen? Ya bolehlah. Wong itu halal, milik kamu, beli. Ya coba kalau makanannya orang lo comot, ya kan begitu. Nah kan ndak bisa meletakkan. Nah, jadi seperti itu. Ya maka jadi nafsu ammarah yang ketiga. Nanti ada nafsu kalau namanya nafsu musawwilah. Bal sawwalat lahum anfusuhum kalau di Quran. Jadi nafsu musawwilah itu nafsu yang labil banget. Jadi elastis, cepat. Lihat apa kinclong dikit berubah. Jadi gitu, kira-kira begitu. Begitu apa namanya itu? Jadi musawwilah. Ya. Lalu saya sebutkan dulu, lalu atasnya adalah nafsu lawamah. Lawamah itu dari kata al-lawm. Al-lawm itu mengaduh, mengeluh, maitu kalau bahasa Jawa. Aduh, ternyata gue kenapa sih begini? Jadi dia sadar tapi keblejok terus, masih keblejok, terjatuh. Terprosok. Nah, kemudian dia astagfirullahaladzim, padahal saya sebetulnya sudah hati-hati, kenapa sih selalu keblejok ditipu orang, ya kan begitu kira-kira. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Nah begitu surat Al-Qiyamah. Sebetulnya nafsu lawamah ini udah bagus. Karena tadi dari setan, binatang, marah-marah, labil banget, sudah ini. Jadi semuanya ini adalah sifat nafsu tadi. Ya. Nah tentu di atas nafsu lawamah ada nafsu mutmainnah. Mutmainnah ini yang harus ngaji tazkiyatun nafas. Itu aja juga belum tentu lulus juga. Ya. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Jadi dominasi kesadaran. Dominasi keibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsu mutmainnah. Ini di surat ujung di surat Al-Fajr. Tapi di surat Ar-Ra'd sana, surat 13 ada ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah, ingat itu enggak lupa, ingat udah. Ingat itu enggak lupa. Kalau lupa enggak ingat. Maka bahasanya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan nanti orang itu disebut orang beruntung. Orang yang selalu hadir Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, maka hatinya menjadi tentram. Apakah wiridan mulut itu otomatis menenteramkan hati? Belum tentu. Maka harus hati yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Ra'd
Ini ayatnya jadi والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Berapa? Oh ya 28 ya kan persisnya. Nah, jadi begitu. Luar biasa. Hati. Dan sebutannya hati. Ya. Hati itu adalah pembahasannya jadi pembahasan kejiwaan keruhanian. Di atas ini Bunda sudah berat sebetulnya. Nafsu rodiyah, nafsu mardiyah ini sulit. Sulit karena ya harus sekelas sekelas para istri Rasul, sekelas para sahabat Nabi yang Allah bilang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Meskipun bisa diupayakan Bu Tuti, tapi berat. Ya. Nanti pembahasannya saya kasih secara pembahasan, tapi orang yang bisa membahas belum tentu bisa melakukan. Jadi rodiyah jadi nafsu yang rela. Mardiyah nafsu yang diridhoi oleh Allah. Kalau mardiyah itu sudah lebih tinggi karena given dari Allah Subhanahu wa taala. Rodiyah ada upaya. Upaya gimana gitu. Nanti makanya derajat keibadahan orang secara psikis, kejiwaan ya. Jadi derajat ibadah seseorang secara kejiwaan itu ada apa? Ada makomnya, makom tobat. Tobat itu nafsu lawamah ke bawah. Nah gitu. Ternyata banyak salah saya. Astagfirullahaladzim. Nah gitu. Itu jadi kedudukan keibadahan seseorang dipotret secara kejiwaan itu adalah makom orang yang bertobat, itu makom terendah dari derajat manusia. Tapi bagus karena dia keluar dari makom kebinatangan. Nah begitu. Tadi kan ada nafsu binatang tadi kan. Jadi kalau bertobat itu bukan binatang, orang. Oh iya astagfirullah. Jadi nggak ada binatang tobat tuh nggak ada. Setan tobat nggak ada juga. Dia akan selalu taat dengan MOU karena dia punya deal sama Allah. Aku akan menyesatkan manusia sampai nanti. Nah, maka tobat itu mulia. Makanya wa atubu ilai. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi tobat itu adalah suatu terminasi, batas. Jadi orang juga bisa istighfar, bisa enggak. Istighfarnya juga bisa nyentuh, bisa enggak juga. Jadi sambil guyon, makan-makan bakwan Malang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu enggak bermanfaat itu. Nah, cuman astagfirullahaladzim, enggak ada pengaruhnya apa-apa. Astagfirullahaladzim meskipun sekali, tapi bisa menyentuh dan mengucurkan air mata dan itu bisa menghapuskan dosa, itulah yang disebut istighfar. Tentu dalam potret tazkiyatun nafas. Makanya ada 7 hal, ini disebutkan dalam kitab Tambihul Ghafilin, bahwa ada 7 hal membutuhkan perbuatan sebanding. Istighfar kamu itu membutuhkan istighfar. Karena kamu lebay dalam istighfar. Kelihatannya istighfar, tapi ternyata nggak ada perubahan sama sekali. Maka kamu wajib beristighfar karena melakukan istighfar yang tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam kehidupan. Bunda nanggap nggak ini? Nangkap nggak? Orang istighfar itu kan, ya Allah aku mohon ampun. Tapi ternyata tidak ada pengaruhnya. Kamu beristighfar yang tidak punya efek, itu membutuhkan istighfar. Itu maksudnya. Ya makanya kalau nggak usah bilang
brownies apa namanya, apa itu yang pada guyon-guyon di TV itu, yang apa namanya, santai siang atau apa gitu. Itu kan sambil ngobrol ngalor ngidul, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, masa sih, ya kan? Nggak ada manfaatnya ngomong begitu itu. Nah, begitu itu maksudnya. Ya. Nah, itu. Nah, jadi tobat. Atasnya tobat apa coba? Mujahadah. Jadi potret ibadah kita dalam potret tazkiyatun nafas, maka adalah mujahadah. Mujahadah itu apa? Sungguh-sungguh serius. Serius itu apa? Saya tadi istighfar, tapi nggak ada pengaruhnya ya. Ampun ya Allah, diulangin lagi. Sampai kalau perlu tersentuh dan menangis. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Jadi dibaca sambil dijiwai. Meskipun kalau untuk urusan sekolah ngapal, dihafal banget tuh. Itu penting, tapi tidak menyentuh dan tidak mempengaruhi. Orang yang tidak tersentuh itu nggak ngefek. Nah, itu maksudnya. Maka harus jadi diulang lagi. Ya, maka itu mujahadah, serius. Ya. Dalam konteks ibadah zahir, fikih, tadi yang saya sampaikan. Ibu sudah sholat belum sih? Udah, alhamdulillah. Ringan banget jawabnya. Bu, rasanya gimana sholat tadi di Masjidil Haram? Luar biasa saya. Nah gitu. Ya gitu, itu pertanyaan tazkiyatun nafas itu adalah apa yang Anda rasakan di dalam sholat Anda? Nah itu pertanyaan tazkiyatun nafas. Apa yang Anda rasakan dalam bacaan Quran tadi? Ternyata saya nggak paham tapi luar biasa. Ya, nah begitu menjadi melayang-layang, ingat dosa, ingat itu. Nah itu pertanyaan tazkiyatun nafas. Ya, mujahadah, serius. Lalu yang berikutnya adalah sabar. Sabar itu tentu contohnya Nabi Ayub. Tapi itu enggak segala-galanya juga. Nah gitu. Sabar itu orang menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Yang hati itu tidak ridho sebetulnya. Tapi dia tekan karena dia tahu bahwa jadi saya ingin mendapatkan apa pahala dari Allah. Maka ditekan. Nah, maka sabar itu ngempet. Apa namanya? Nahan. Yatahammal namanya. Biasanya kalau dalam bahasa Quran hadis, sabar itu ada 3. Sabar untuk taat kepada Allah. Meskipun sendirian. Saya tanya, Bunda, Bu BFI khususnya. Kalau seandainya ini cuma 3 orang ngaji nggak kira-kira? Belum tentu, saya nggak yakin. Belum ada bukti. Ya, ini juga begitu. Jadi kamu tetap taat kepada Allah meskipun sendirian. Betapa beratnya. Ya, semua sudah maksiat dia sendiri. Jadi itu adalah sabar fi taatillah. Sabar di dalam maksiat. Ini sebetulnya ada irisannya. Ya Allah, gimana ini? Tidak ada kecuali yang bentuknya maksiat. Yang ada cuman itu. Maka harus sabar dan kuat. Ini juga yang cerita juga belum tentu bisa juga. Ini nggak main-main ini. Nah, terus yang ketiga, sabar ketika ada musibah. Gitu. Sabar menunggu dikabulkan doa. Itu juga termasuk bagian itu. Doanya Nabi Ibrahim untuk mendoakan Makkah. Diutusnya Rasulullah
itu dikabulkannya berapa tahun? Kurang dari 2.500 tahun. Rabbana waj'alna muslimain Rabbana wa ba'ath fihim rasula. Coba silahkan baca surat Ibrahim surat 14 ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya letakkan keluargaku ada di sini, tempat kering kerontang. Ya Allah, nanti supaya pada sholat di sini. Ya Allah, nanti supaya banyak rezeki. Nanti supaya banyak orang pada datang kemari. Mulai banyak datang ke Mekah itu mulai kapan? Wow banget, 4.000 tahun yang lalu. Ini ada ngamuk-ngamuk. Saya sudah doa terus tapi kok nggak dikabulin, ya kan begitu kira-kira. Ini termasuk di situ. Nanti kalau dalam ilmu tazkiyatun nafs yang tinggi, jadi orang itu berdoa, mau dikabulkan mau kagak sama sebetulnya. Bagi Allah nggak ada masalah. Tapi bagi kita kan menjadi masalah. Karena kamu sih banyak maksiat jadi nggak dikabulin. Belum tentu. Nah begitu. Nah, inilah termasuk ilmu tazkiyatun nafs itu seperti itu. Yang berikutnya adalah jadi ridho. Atau sebelum itu ikhlas ya. Ikhlas, nah baru ridho. Ini Allahu Akbar. Ikhlas itu ya kayak surat Al-Ikhlas, kayak Masjid Al-Ikhlas ini. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu semuanya nggak ada, yang ada cuman Allah. Makanya ndak pengen dipuji, ndak pengen dikomentari. Lo komentari monggo, ndak juga nggak apa-apa, nggak penting, ya kan begitu. Kira-kira seperti itu bahasanya. Makanya surat Al-Ikhlas itu surat Allah. Harganya sepertiga Quran. Masjid Al-Ikhlas ini juga seperti itu. Jadi luar biasa. Ikhlas itu kalau bahasa fikih, orang yang bisa mengikhlaskan apa yang dilepas. Tapi ini juga bertingkat. Kalau yang dilepas kecil, biasanya mudah ikhlas. Coba kalau yang dilepas yang berat, yang mahal, saya yakin tidak mudah untuk ikhlas. Benar tidak Bu ini? Ya. Oke. Nah yang berat, semakin berat tentu ridho. Ridho itu, kalau tadi bandingannya sabar. Sabar itu adalah orang jadi tertimpa sesuatu yang berat yang tidak diinginkan, yang sebetulnya dia mau berontak, mau lawan, begitu. Nah, ridho itu merubah berontaknya hati menjadi nyaman dan tidak ada masalah. Itu namanya ridho. Ini sulit contohnya juga, tapi ada. Ya, jadi semua kita ingin masuk surga. Tahu-tahu ada WA dari Allah. Catatan yang ada di sisiku, lo masuk neraka. Kira-kira gimana nih? Saya sudah ibadah begitu. Nah, dan itu ada kisah seorang yang amat sangat cinta kepada Allah. Lalu Jibril alaihissalatu wassalam meminta izin kepada Allah untuk mengetahui, karena kok segitu hebatnya tekun dan ibadahnya orang kepadamu. Ternyata tertulis masuk neraka. Dikasih tahu. Sulit juga untuk membayangkan. Jadi kamu masuk neraka. Alhamdulillah. Nah, gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sujud. Nah begitu. Jadi ujungnya adalah, kok kamu tenang-tenang aja ditulis masuk neraka oleh Allah. Ya ngapain gue gak tenang? Karena Allah yang punya semuanya, yang punya neraka, yang punya saya. Saya milik Allah. Dan Allah aja ridho meletakkan aku di neraka. Maksud saya nggak ridho diletakkan di situ oleh Allah. Ini kan sulit ini. Padahal di neraka sama di surga. Kalau memang Allah yang meletakkan, menakdirkan, sebenarnya nggak ada masalah. Buktinya Nabi Ibrahim dibakar kan nggak apa-apa. Nah begitu. Nah ini pembahasan tazkiyatun nafs. Nah kalau cuman akal semata dan fikih,
nggak nyambung. Nah, gitu meskipun dibutuhkan untuk itu. Makanya suka, mana gila loh. Masa orang ridho dia masukin neraka. Ya kan begitu. Ya. Lalu di atasnya ada potret ma'rifah. Ya, ridho dan ma'rifah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, ini secara global di pengantar ini Bunda semuanya. 10:30 ternyata ini sudah. Ya, jadi saya belum masuk secara ini tapi secara pengantar sudah ada supaya ketangkap aja. Dan yang penting adalah kacamata. Kacamata itu penting. Saya kasih contoh begini. Saya mengkhatamkan 1502 Al-Quran. Cerita itu bisa juga riya. Tapi kagak ada manfaatnya gue riya sama ibu-ibu juga. Atau yang dengerin nggak bisa juga, saya bilang begitu. Nggak ada manfaatnya. Maka rugi kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya maksud kacamata. Dalam konteks zahir, baca Quran itu ada tahqiq, ada tartil, ada tadwir, ada hadr namanya. Tahqiq itu bacaan pelan sekali. Ya, dan sangat bermanfaat bagi pemula, bagi yang tentu mengajar. Tartil itu bacaan yang indah, yang enak, dinikmati oleh yang baca, oleh yang mendengarkan. Tadwir itu bacaan cepat, masih bisa dinikmati oleh yang baca dan yang mendengarkan, tapi khusus untuk memurojaah, mengulang supaya ayat dan Quran ini biasa dilewati dan biasa di mulut. Hadr itu bacaan yang cepat sekali. Makanya tadi Ibu Evi kita biasa dari jam 6, jam 5 kemarin pas tanggal 12 Rabiul Awal kita duduk jam 6, setengah 6 atau kurang seperempat. Alhamdulillah jam 4, jam setengah 5 udah selesai 30 juz. Dan diikutin lewat Zoom misalnya. Ya tentu bacaannya apa? Ya bacaannya ya pasti ada tartil, ada tadwir, ada hadr. Tapi kalau yang bisanya cuman pelan, itu enggak juga begitu. Saya mau hilang melulu. Ya iyalah, tingkatkan kacamata kamu. Jadi kebiasaan ini harus ditingkatkan. Jadi ngukurnya seperti itu. Nah, maka tadi kacamata fikih, kacamata jadi akal, tadi kacamata tazkiyatun nafs. Maka kenapa ini suka kadang jadi bertengkar? Orang ahli fikih yang alim kemudian kadang-kadang jelekin ahli tazkiyatun nafs. Ahli tazkiyatun nafs lebih-lebih lagi kadang-kadang menjelekin ahli ilmu yang lain. Kan semua lo belajar kulit melulu, idhar ikhfa itu kulit terkait dengan mulut kan itu. Ya. Nah, jadi seperti itu, maka kacamata sehingga apa? Ilmu ini saling menuntut, melengkapi dan menutupi. Tidak ada ilmu yang bertentangan. Satu contoh menarik dalam kitab Syarh Al-Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari. Ya. Rizki itu ada 4. Yang pertama, orang dapat rizki harus lelah, capek, tangannya kapalan. Tangannya kapalan. Keras itu apa namanya itu? Ya? Ya, tangannya kapalan gitu. Nah, itu alhamdulillah baru dapat rizki. Dan tidak apa-apa, halal juga. Rizki yang harus mengorbankan raut muka. Ngilangin tidak punya rasa malu. Baru dapat rizki. Yang ketiga, rizki nunggu tanggal tertentu. Panen tertentu. Kemudian rizki yang ngambil kapan saja.
4 ini. Jadi yang pertama harus lelah dan sunyak itu rizkinya jadi tukang-tukang, jadi pekerja kasar. Dan itu juga nikmat Allah luar biasa. Merasakan lezat dan berkahnya. Alhamdulillah ada proyek, ada kerjaan. Ya kan? Rizki pengamen orang minta-minta itu nggak punya rasa malu. Harus mengorbankan. Rizki pegawai negeri atau jadi tukang panen, nanti belum musim, masih akhir bulan juga, kan belum ada, kan begitu. Kemudian yang keempat katanya rizkinya orang-orang ahli tazkiyatun nafas itu adalah ngambil kapan saja di mana saja, ngambilnya ke Allah Subhanahu wa taala. ATM-nya adalah ke Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq. Itu dibahas yang seperti ini. Nah gitu. Nah, ini kan pembagiannya kan kadang-kadang ada nuansa meremehkan. Nah, padahal semuanya juga kalau ditempuh dengan cara baik adalah kemuliaan juga. Karena dulu tadi yang Nabi Daud katanya kaya raya, Nabi Daud itu jadi nabi yang raja, tapi dia tidak pernah memakai dan memanfaatkan jadi barang dan kekayaan negara. Makanya Allah memberikan keterampilan yaitu membuat rompi besi, dan dia makan dari hasil tangannya sendiri, dan Rasulullah mengatakan jadi rizki yang paling mulia adalah rizki yang hasil tangannya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Saya kira ini pengantarnya dulu, nanti kalau ada usul-usulan modelnya silakan aja Ibu. Kalau misalnya gimana ya saya rujukan ada dulu pakai buku. Ini sebetulnya juga pakai buku juga tapi udah ada di kepala, jadi seperti itu. Nah, monggo aja saya kembalikan Ibu Evi. Ibu ada pertanyaan? Apa aja Bu? Oke. Ya, dan termasuk udah ini apa namanya? Saya menyampaikan maunya kayak apa gitu. Jadi apakah kecepatan, kekurangan, kerendahan, ketinggian, itu penting juga. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada suami berkewajiban menafkahi keluarga. Oke. Dia itu kelihatannya kerja Senin Kamis doang lah gitu, sehingga anak istrinya tuh kayak deg-degan, ya Allah gini bisa bayar sekolah nggak atau bagaimana gitu kan. Tapi suaminya selalu berpikir nanti pasti ada rezeki dari Allah gitu. Tapi kelihatannya tuh kayak ya kerjanya malas-malasan amat. Itu termasuk tazkiyatun nafs ini enggak gitu loh, terlalu berserah diri sama Allah kayak gitu. Kerjanya apa ya seadanya gitu loh, tidak begitu kerja keras, cuman ya itu cuman bilang berserah diri sama Allah aja kayak gitu. Iya. Ada lagi mana di aja? Sama ini Ustadz, kalau dimakamkan muslim itu tidak boleh dimakamkan bersandingan dengan non muslim begitu ya Ustadz ya. Itu alasannya apa? Apakah benar non muslim itu tidak saat dikubur itu tidak didatangi sama malaikat? Begitu, tidak ada. Kalau kita itu kan ada siksa kubur ya, misalkan itu apakah mereka itu tidak gitu loh, begitu Ustadz. Itu dua itu. Oke, jadi kalau memang ada nanti nyusul ada belakang itu, silakan Bu. Ya, masalah Quran boleh, masalah hadis juga boleh. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Betul. Kebetulan ibu saya kan makam orang tuanya dekat dengan rumah tinggalan beliau. Makam orang tuanya. Itu kalau setiap hari Jumat beliau ke ziarah ke makam orang tuanya dan mengirimkan surat Al-Fatihah berikut 3 kul itu hukumnya bagaimana ya Pak Ustadz? Oke. Jadi terima kasih. Jadi begini ya Bunda, tadi setiap permasalahan itu bisa dipotret dari kacamata fikih. Kalau potretnya fikih, maka jawabnya adalah apakah
wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Nah gitu. Permasalahan apapun mau dipotret dari sisi mana, maka keluarnya kalau fikih pasti hukum. Nah begitu. Nah kalau tazkiyatun nafs itu bukan wajib atau bukan apa begitu, karena jadi seberapa efek dan pengaruh yang ada di hati untuk lebih dekat kepada Allah atau tidak. Nah itu tazkiyatun nafs. Oke. Tapi ini berhubungan, misalnya seorang jadi keluarga rumah tangga, pasti ada Qur'annya, ada hadisnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah jadi pengendali, pemimpin keluarga. Mutlakkah? Dalam kondisi normal mutlak. Normal itu semuanya baik. Tapi coba kalau suaminya sakit. Nah, kan menjadi tidak mutlak gitu loh, maksudnya begitu. Ya, kondisi. Ternyata ada juga rumah tangga tapi yang ngasih duit atau yang nyari duit istri. Terus gimana nih? Nah kan begitu. Ini semuanya juga bisa dipotret dalam konteks fikih. Pertama, bila suami atau keluarga dalam kondisi normal dan suami mengayomi, membimbing, bertanggung jawab, mencintai, berarti dia membawa keluarga itu untuk menjadi keluarga surga. Maka baiti jannati. Jadi tanggung jawab itu jadi bukan jadi istilahnya kalau bahasa orang itu nafkah lahir dan nafkah batin, bukan itu. Itu kan masalah makan jadi sama jadi nafkah batin. Sebetulnya adalah ada pembimbingan, pengayoman, tanggung jawab. Nah, itu masuk di situ itu. Kalaulah seandainya tidak punya kelebihan di sisi lain dan bisa mengendalikan, menata keluarga seperti itu, cukup untuk masuk surga sudah. Misalnya dia nggak ikut berdakwah, ya, kemudian tidak bisa ngajar, tapi begitu itu sudah cukup untuk masuk surga. Ada satu hadis Rasulullah SAW, seorang laki-laki, jadi dia sangat mencintai keluarganya dan dia menahan sulitnya mencari rizki. Meskipun sulit, ada kesempatan jadi yang syubhat atau yang haram, tapi dia tidak mau karena saya sayang sama keluargaku. Maka disaksikan oleh Rasulullah, jadi keluarga itu ahli surga. Nah begitu, itu contoh. Ya, jadi sebetulnya pekerjaan sekecil apapun ketika jadi dilakukan dengan kalau hati adalah ketulusan dan ada tanggung jawab di sisi Allah, sekecil apapun maka itu bisa menyebabkan orang itu masuk surga. Ini normal, ya. Makanya Qur'annya, hadisnya, keluarga, innama amwalukum wa auladukum fitnah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Di dalam istrimu ada surga di situ. Di dalam keluargamu ada surga. Tapi wahai istri, di dalam suamimu ada pintu surga di situ. Sama, nah, jadi seperti itu. Tapi konteksnya di sini, lo ridho nggak sih? Nah begitu. Kan kalau bicara ridho kan tazkiyatun nafs. Karena kalau konteks fikih, saya nuntut boleh dong. Jadi minta perbaikan gizi misalnya. Bukankah istri Rasulullah pernah nulis proposal kepada Rasul di dalam surat Al-Ahzab, ya kan? Ya, jadi ayat yang ke berapa 28 atau 29. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata. Saat itu Rasulullah rezeki lagi brehweh, lagi banyak. Ternyata para keluarganya nulis proposal.
nggak ada nih tambahan wahai Rasul untuk bakso sore gitu. Awalnya oke, dan wajar, sangat wajar. Sangat wajar, kondisi lagi gampang, lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-insanu la yuladu aliman. Manusia itu tidak dilahirkan langsung pinter. Manusia itu tidak dilahirkan langsung kaya. Manusia tidak dilahirkan langsung lari jurandal gitu, enggak juga. Maka semuanya sudah dikasih step oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita memanfaatkan dan menggunakan itu. Semuanya ada an-numu, namanya tumbuh. Sebenarnya termasuk harus ada evaluasi juga. Kayak model kita itu ngaji terus, dengerin terus, tapi juga nggak ngerti-ngerti juga gitu. Tapi pasti dapat pahala gitu loh, kira-kira begitu. Akhirnya apa? Itu kadang-kadang saya kesel banget tuh, semalam ada pengajian. Kita itu harus mencetak orang yang bukan taklid melulu. Ini harus paham. Tapi ngaji udah terus tapi taklid melulu, gitu. Itu adalah yang disentuh intelektualnya, yang disentuh adalah jiwanya. Orang itu tersinggung, itu penting. Makanya kadang-kadang, ibu paham nggak sih? Nggak paham, itu jadi menaikkan. Nah, begitu, jangan bangga menjadi orang yang tidak ngerti. Nah, begitu. Nah, jadi harus berusaha. Makanya tersinggung itu penting. Ya, itu kadang-kadang sakit. Lo belajar terus juga nggak pinter-pinter amat. Kenapa malas belajar gitu? Kira-kira begitu. Ya, nah itu benar. Jadi maka harus ada proses. Prosesnya itu persis kayak orang anak kita mau jalan gitu. Terangsang, dituntun, jadi seperti itu. Sampai mempunyai malakah. Malakah itu bahasa Arab. Melekat. Jadi kebiasaan itu melekat di dalam tubuh kita. Jadi enak, lincah. Jadi untuk berinteraksi. Begitu juga bagaimana mengembangkan intelektualitas ini. Ya, mohon maaf. Mungkin bagi saya antara Quran dan maknanya hampir tidak ada kesenjangan kalau cuma makna kata. Artinya mungkin 80% kita otomatis ngomong sudah tahu. Tapi kalau substansi dzauq cita rasa Quran belum tentu ada semuanya. Beda antara arti atau terjemahan dengan substansi dzauq dan cita rasa, itu beda. Kalau cuman paham, itu artinya, ini terjemahnya ini. Oke. Tapi kan nanti ternyata ada nuansa tersendiri, dibacain ayat tertentu, kemudian ternyata nangis. Itu bukan akal, itu adalah jadi jiwa, itu adalah hati. Nah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Al-Anfal ayat 2. Ini hati yang main. Ya. Allahu nazzala ahsanal hadithi. Saya ngomong begini dan kalau mendengarkan orang lain, ya saya sebetulnya sangat mudah sensitif. Jadi seperti itu. Nah, itu yang disentuh adalah hati. Jadi bukan akal. Kalau terjemahan coba terjemahkan. Surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Coba baca terjemahannya. Terjemahannya aja sudah dahsyat sekali. Oke enggak, kalau kelamaan saya terjemahin sendiri. Jadi Allah menurunkan seindah-indah pembicaraan, sebagus-bagus pembicaraan. Tidak ada pembicaraan yang lebih indah, lebih bagus dari firman Allah Subhanahu. Ya. Dan antara satu yang lain dengan saling terkait dengan kuat dan begitu indahnya. Taqsha'irru min juludul ladzina yakhshawna rabbahum.
merinding kulit-kulit orang yang takut kepada Allah. Merinding enggak kita? Enggak juga kan? Ya. Tsumma talinu juluduhum, lalu kemudian menjadi kayak lemes, lunglai. Ya, interaktif. Jadi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersimpuh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan terjemahan. Nah, tapi kita dengerin banyak ayat, merinding juga enggak. Nah, padahal itu terjemahannya seperti itu. Nah, itu maka ada unsur tentu jadi dibiasakan dan dilatih akal dengan Al-Qur'an, dengan terjemahan, dengan Al-Qur'an, dengan terjemahan. Nah, tapi nanti harus ada khitabun li ar-ruh. Jadi hati tadi. Ada sentuhan kepada nafsu. Makanya saya selalu bilang, nafsu itu bukan untuk diamputasi. Karena pada dasarnya manusia itu adalah harus ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, ya jadi aja malaikat. Nah, begitu kan tadi di awal sudah saya sampaikan. Tapi bagaimana jadi bisa kalau bahasa surat Asy-Syams tadi, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Bagaimana membuat lulut tau enggak benda? Lulut itu nurut. Jadi nafsu yang berot itu begitu, berot tuh suka pengen lari gitu, tidak mudah dikendalikan, tapi pelan-pelan ternyata nafsu itu lulut banget, nurut banget. Padahal bukan hilang, nafsu bukan hilang, tapi dia bisa nurut, jadi pada porsinya. Nah, jadi begitu. Yang ini contoh pasti para sahabat lah, atau tentu Rasulullah itu pasti para sahabat. Jadi para sahabat itu jadi mereka juga jadi hebat, kuat, tapi begitu mendengar firman Allah langsung begini. Di hadapan Rasul langsung begini. Kami dulu di hadapan Rasul itu kalau ada burung mencelok saja itu bisa hinggap. Karena apa? Pada tenang, bukan ngantuk, bukan tenang. Jadi saking nikmatnya. Jadi seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi itu. Nah, kita interaksinya dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ayat-ayat yang ada ini. Dan bahkan dengan antar kita. Antar kita itu mendidik kita juga. Jadi untuk apa? Untuk bisa mendapatkan pelajaran dan tazkiyatun nafas. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka harus ada tahapan. Satu, kalau di poin-poin yang dulu, bagaimana saya harus hafal Quran? Satu, harus punya Quran. Oh, enggak punya Quran kok mau hafal Quran. Yang kedua, dibawa-bawa, letakin tas, letakin HP. Yang ketiga, dibuka-buka. Buka saja itu dapat pahala. Diniatin mau buka Quran lah. Sama kalau buka buku yang lain kan, bukan Quran. Lalu dibaca. Nah, dibaca itu ada tilawatun lil lisan. Ada baca untuk konsumsi mulut. Ya udah baca aja. Yasinul Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzil. Itu malah yang bermanfaat buat orang matinya. Yang hidup enggak bermanfaat, ya kan? Jadi membaca dia mulut. Nanti ada bacaan lit tafahum. Baca untuk porsi akal. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran itu untuk memberi peringatan yang hidup. Bukan untuk orang mati. Orang mati enggak ada yang ikut ngaji. Dia mah dapat pahala dan doa aja. Maka untuk yang hidup. Kapan Al-Quran itu bermanfaat untuk yang hidup? Bila dibaca untuk dimengerti. Maka harus ada satu ayat dalam sepekan, dalam 4 hari, dalam 2 hari
yang kita paham. Jadi ibu saya kasih satu ayat, nanti renungin beberapa hari. Surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina, surat 24. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء wallahu sami'un alim. Ini ibu bisa membimbing kita sehebat-hebatnya lahir dan batin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, program setan, proyek setan, jangan diikutin. Karena barang siapa yang mengikuti proyek program setan, maka pasti setan itu adalah pemerintah yang jadi buruk dan mungkar. Nah, kalaulah bukan karena Allah, kalaulah bukan karena anugerah Allah, maka tidak, ini tazkiyatun nafas, tidak ada orang yang bisa membersihkan dirinya atau jiwanya. Ma zaka minkum min ahadin abada. Tapi Allah lah yang membersihkan, yang mensucikan jadi jiwa manusia ini. Artinya di awal hebatnya mulut, hebatnya akal tidak secara otomatis bisa memberikan tazkiyatun nafas. Silahkan lihat politisi, ekonom, para teoriti yang hebat, kafir juga kan banyak. Tidak tazkiyatun nafas juga kan. Nah begitu maksudnya. Maka jadi ilmu mulut, ilmu intelektual, maka harus menjadi jembatan menuju tazkiyatun nafas dan mohon kepada Allah. Mohonnya begini, ya Allah, saya ini Quran lancar loh ya Allah. Saya selalu baca terjemahan. Berilah aku tazkiyatun nafas. Nah begitu. Kalau enggak akan. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka. Bedanya apa orang pinter lisan dan akal dan sekaligus tazkiyatun nafas? Kalau saya mengajak orangnya tidak mau, itu saya tidak mangkel. Ini tazkiyatun nafas. Mangkel tahu enggak apa namanya? Tidak marah, tidak kesel. Terus misalnya orang didoakan terus baik, tapi malah balasnya jelek. Saya enggak mangkel. Karena semua yang kita lakukan ini tadi konteksnya bukan fikih. Konteksnya saya ke Allah. Saya adalah, ini sebenarnya udah tinggi ini nanti sebenarnya menyampaikannya. Transaksiku adalah sama Allah, bukan sama ibu-ibu. Boleh saya ngomong di hadapan saya kucing. Dan kucing itu saya kasih makan. Transaksi saya sama Allah, bukan sama kucing. Makanya mau diterima mau kagak diterima sama buat saya. Rasulullah tetap setiap hari menyuapin orang Yahudi buta yang mulutnya ngeceper, kamu jangan seperti Muhammad, itu orang jahat, orang pembohong dan seterusnya. Padahal yang menyuapin adalah Muhammad SAW. Karena tazkiyatun nafas, maka di sini transaksinya kepada Allah. Ibu sudah nge-WA orang, ngingetin orang gini. Dikasih tahu, nggak mau, nah kan begitu. Nggak usah ngomong begitu.
Karena tazkiyatun nafs itu adalah petunjuk Allah. Jadi walakinallaha yahdi man yasha. Jadi yang merubah ini Allah, bukan kita. WA kita itu cuman salah satu sebab. Sebab itu juga belum tentu menyampaikan. Akhirnya ya makasih. Nah gitu, seperti kayak pekan-pekan kemarin, gue ini digebukin orang luar biasa bu. Juder gitu lewat WA, lewat ini dan seterusnya. Nah gitu, karena musim pilkada kan, jadi digebukin orang sana sini. Gue senyum aja, salah apa gue digebukin begini ya kan? Gue senyum. Nah, terus setiap pagi saya doakan mudah-mudahan sehat selalu keluarga, kan gitu kan. Nah jadi begitu. Jadi kalau kacamata tazkiyatun nafs itu pasti tidak marah. Nah itu nanti ayatnya direnungin, dibaca baca di rumah. Ayat surat An-Nur ayat 21. Nah, ternyata 12 juga. Ya, cukup apa ada lagi? Cukup ya. Oke, silakan Bu. Udah, Pak, doa saja. Di apa namanya, kalau ada closing statement kata orang sekarang ada. Oke, Jadi gimana, ada usulan yang saya sampaikan begini ini sudah nyambung belum Ibu? Nyambung nggak ini? Nyambung ya. Teman-teman, ini kalau yang sudah biasa dari Januari kajiannya Ustadz Amin Adipura, ini beda. Pasti nanti bisa dibedain ya. Insya Allah kalau mau dilanjutkan, kita lanjutkan. Kalau mau pinter sama ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Ditunggu kalau ada sesuatu mau disampaikan ke Japri saya ya. Terima kasih. Oke, semuanya mudah-mudahan insyaallah majelis kita majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما يا الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.